Kak Momon, ya. Kak Momon datang, Kak Momon datang, hatiku senang. Kak Momon datang, Kak Momon datang, hatiku riang. Ayo bareng. Kak Momon datang, Kak Momon datang, hatiku senang. Kak Momon datang, Kak Momon datang, hatiku riang. La 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 la. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sekali lagi semangat dan kompak. Oke, ya. Mana yang paling kompak antara anak cewek dan anak cowok? Anak cowok. Anak cowok dan anak cewek. Ya, semangat mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, semuanya pada semangat ya. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Assalatu ala rasulillah wa ala ahli ibni abdillah, amma ba'd. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah SD Negeri Tamber Wetan yang sangat saya hormati, kepada Bapak Ibu Ibu Nani Supratin, Ibu Tri Suwarni, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang sangat saya hormati, adik-adik semua yang masih sehat-sehat, yang masih kuat-kuat, yang masih menjalankan puasa, yang belum mukel, semuanya yang sangat saya banggakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini, pagi menjelang siang, kita dapat berkumpul di ruangan Perpus SD Negeri Tamber Wetan, ya, yang dengan tidak ada halangan suara apapun, dan mudah-mudahan Allah meridhoi pertemuan kita kali ini. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan kepada beliau junjungan kita, Nabi akhir zaman. Siapa Nabi akhir zaman? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sudah menuntun kita. Kita dituntun, digiring dari jalan kegelapan, jalan yang mati listrik. Zaman yang mati listrik itu zaman yang gelap. Kira-kira kalau gelap kita nabrak-nabrak apa enggak kalau jalan? Iya dong. Ya. Dari jalan kegelapan menuju jalan yang terang, yakni agama Islam. Dan mudah-mudahan kita semua diakui umatnya Rasulullah fitini hatal akhirah, sehingga mendapat syafaatnya di hari kiamat. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, di sini Kak Momon akan membersamai adik-adik semua. Semuanya siap? Ya. Kalau kau ingin pintar duduk manis gitu ya. Oke, ada jawabannya. Siapa ingin pintar duduk manis? Siapa ingin pintar duduk manis? Siapa ingin pintar, mari kita lakukan. Siapa ingin pintar duduk manis? Oke, suatu ketika ya, kita berkumpul
bersama-sama menambah kegiatan pengetahuan tentang Islam. Tentang apa? Islam. Ya, ketika anak-anak semuanya sudah siap, ada yang diantar ibunya pakai motor, unggah sidik, sampai di sekolahan, masuk. Ya, ternyata ya, ketika anak itu masuk, ternyata sudah ada pengkisah yang di depan sini. Siapa namanya? Kak Momon. Ya, setelah itu ada anak yang di depan, ada anak yang di belakang, ada anak yang di tengah, ada yang ganteng-ganteng, ada yang cantik-cantik. Ya, ketika itu pula ada yang sakit perut. Apa? Sakit perut. Boleh sakit. Sakit apa? Sakit perut. Wah, Bu Nani Supratin tanggap. Akhirnya setelah itu sama Bu Nani diantar di puskesmas. Di puskesmas ya, Bu? Iya, Bu. Ya, diantar ke puskesmas. Puskesmasnya dekat. Dekat apa jauh? Dekat. Dekat apa jauh? Dekat, di puskesmas. Ternyata apa? Di puskesmas itu tutup. Akhirnya diantar ke puskesmas Candi Mulyo. Wah. Setelah sampai di puskesmas, Assalamualaikum. Bu Bidan jawab, Waalaikumsalam. Siapa ya? Saya Bu, nganter anak-anak dari SD Tampir. Oh ya, sini. Akhirnya dicek. Berbaring tidur, terus akhirnya dicek jantungnya. Dek, apa ini? Sebelah kiri, dek, wah ini apa? Rada medun meneh, dek, kok beda? Nah, dicek meneh, dek, wah, ini jantungnya malah main musik. Wah, akhirnya setelah baring, ya, apa yang dirasakan, Nak? Perutnya apa? Perutnya weteng. Wah iya, kemudian perutnya weteng. Lah, setelah itu, akhirnya Bu Bidan mengatakan, suntik ya, Nduk? Suntik ya, Mas? Apa, Bu? Disuntik. Suntik. Akhirnya disuntik. Sakit enggak, Bu? Enggak. Siap ya? Enggak sakit ya, Bu? Belum. Oh, tak kira sudah. Akhirnya disuntik, dimasukkan obat. Akhirnya alhamdulillah penyakitnya sembuh, alhamdulillah. Terus setelah itu diantar pulang, diantar ke sekolah lagi, ya sudah ketemu Kak Momon lagi. Ya, alhamdulillahirabbil alamin. Setelah itu kita sambut yang meriah dengan tepuk tangan yang sangat meriah. Kita sambut Kak Momon yang akan membawakan cerita pada pagi hari ini. Oke. Ya, siapa yang masih puasa? Siapa yang masih puasa? Alhamdulillah. Bulan ini merupakan bulan yang istimewa. Adanya sholat tarawih. Kalau bulan yang lain Ramadan, masa anak-anak sholat tarawih? Enggak dong. Ini keistimewaan satu. Keistimewaan dua, Lailatul Qadar.
khairum min alfi syahr. Satu malam itu lebih bagus daripada 1000 bulan. Itu juga keistimewaan. Yang lainnya apalagi, siapa yang tahu? Ingin tahu? Ingin tahu? Ingin tahu? Kalau ingin tahu, dengarkan yang satu ini. Tepuk satu, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Oke, kalau kau ingin pintar bilang Allah. Kalau kau ingin pintar bilang Allah. Kalau kau ingin pintar, mari kita lakukan. Kalau kau ingin pintar, bilang Allah. Oke. Ya. Ketika itu ada seorang pemuda. Apa? Pemuda. Pemuda itu cowok. Cowok ki ganteng po cantik? Ganteng. Ya. Ada seorang cowok jalan-jalan di kampung. Di saat itu kampung itu enggak tertata. Enggak apa? Tertata. Minum-minuman keras di mana-mana. Perzinaan di mana-mana. Pembantaian di mana-mana. Pembunuhan setiap hari ada. Naudzubillahi min dzalik. Merajalela maksiat. Karena apa? Karena waktu itu adalah zaman jahiliyah. Zaman apa? Zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Ketika itu ada seorang yang pinter buat apa itu namanya patung. Dilalah lek gawe saka glepung. Gawe saka glepung, diopen, dinyet-nyet dadi patung, disembah. Wih, jeng-jeng sing disembah. Setelah itu disembah, pagi disembah yuk bareng. Pagi disembah, sore di malih. Pagi disembah, sore di pagi disembah, sore disembah, seperti itu terus. Ketika itu suatu saat lek nyembah kesel dan luwe lah, akhirnya yang disembah itu dimakan. Nah, itulah sesembahan kok dimakan, lucu betul ya, seperti itu. Akhirnya setelah itu mari kita dengarkan yang satu ini. Oke. Siapakah Tuhanmu? Apa agamamu? Siapakah nabimu? Apa kitabmu? Tuhanku adalah Allah, agamaku Islam, nabiku Nabi Muhammad, kitabku Al-Quran. Ya Allah Tuhanku, ya Islam agamaku, ya Muhammad nabiku. Ya, itu lagu TPA zaman jadul. Zaman tahun 90 ya. Oke, seperti itu. Jadi ketika itu Rasulullah dulu belum diangkat jadi nabi ya. Seorang pemuda itu melihat seperti itu prihatin. Prihatin. Karena apa? Karena yang namanya anak perempuan pada zaman jahiliyah itu tidak diperkenankan hidup di dunia oleh raja waktu itu yang menguasai suatu negeri. Itu tidak boleh anak perempuan itu hidup. Akhirnya ada seorang bapak. Siapa? Bapak punya istri, ibu-ibu.
Setelah itu bapaknya pulang dari sawah. Nang. Wah, nyangking pacul. Apa? Neng sawah gawane pacul po gitar? Pacul po gitar? Gitar po pacul? Neng sawah nggawa gitar. Medeni mano? Bawa cangkul. Wah, akhirnya ke sawah. Setelah ke sawah macul, minggir kena lemah. Akhirnya setelah itu lek macul wis entuk akeh, kesel, ngelak, luwe pulang. Pulang. Wah, cangkulnya dicangking. Wah. Setelah itu ibunya melihat suaminya pulang. Pak, ada apa, Bu? Anak kita sudah lahir. Hah? Lahir? Oh. Kira-kira kalau anaknya lahir seneng apa enggak? Itu masih tanya. Alhamdulillah, seneng banget anakku lahir. Bu, laki-laki apa perempuan? Si ibu akhirnya menjawab, perempuan. Perempuan? Saya tidak menginginkan anak kita perempuan. Akhirnya suatu ketika anak itu dibopong. Dikapakan? Dibopong oleh bapaknya. Diam. Diam. Setelah itu dibuntel nggawa anduk diobat abitke. Krutik. Wah, akhirnya temangsang nang wit rambutan. Jikuk meneh gibal-balan. Tiong sakit. Akhirnya sampai dalam halaman situ. Wah, bayi gak ndes lahir klenger mboten? Klenger apa enggak? Itulah zaman jahiliyah. Jadi ketika itu kalau punya anak perempuan itu zaman waktu itu tidak disukai dan tidak berkenan hidup di dunia. Ora oleh urip ning dunya. Padahal Allah menciptakan laki-laki dan perempuan. Setelah itu adanya di mana-mana minum-minuman keras. Pembantaian di mana-mana. Yang namanya bekerja tanpa gaji itu sudah biasa. Melihat seperti itu calon Rasul yaitu Muhammad prihatin. Apa? Prihatin. Suatu ketika ada juga orang yang pulang dari sawah. Pulang dari mana? Pulang dari mana? Ya, oke. Tabuk 1, tabuk 1, tabuk 2, tabuk 3. Oke. Setelah itu ada yang namanya anak laki-laki pulang dari sawah. Kok tadi sudah dari sawah, sekarang pulang dari Indokampret. Indomaret. Ya, setelah itu pulang ke rumah. Tekan ngomah. Pak, apa Bu? Anak kita lahir. Perempuan apa lagi-lagi? Perempuan. Akhirnya perempuan. Ya wis ben. Tapi setelah umur TK besar. TK apa? TK besar itu sama ayahnya itu dikubur. Diapakan? Nah, jadi ketika anak itu sudah hampir dewasa meh SD, itu anaknya dikubur hidup-hidup. Jadi dibuat
lubang. Dibuatkan apa? Lubang. Jadi digawe deluwangan, ya, pacul. Minggir kena lemah. Nah, setelah luangan itu jadi, akhirnya, "Papa, itu buat apa?" Anak kecil nggak boleh tahu. Hahaha. Akhirnya si anak tersebut masuk ke rumah, ngambil apa? Ngambil tisu, kacu. Akhirnya keringetnya bapaknya itu diusap. Ben ora keringetan. "Kasihan bapakku, kesel, keringetan. Masaknya kayak bantu." Ngono kuwi. Akhirnya setelah dibantu, diusapi keringete, dipijeti ben ora kesel, malah opo jal. Ketika anak itu mangkluk-mangkluk neng luangan, karo bapaknya dijujak, diel masuk ke dalam luangan. Masuk ke dalam luangan itu, ayah, masuk. Akhirnya naik di di permukaan, mau naik sudah tidak bisa. Ayah, akhirnya karo bapaknya ditablek lemah, dikubur hidup. Naudzubillahi min dzalik. Itulah zaman jahiliyah, zaman kebodohan. Sebaliknya dengan kisah waktu pemerintahan Raja Fir'aun. Kalau Fir'aun itu tidak menghendaki anak laki-laki. Nggih. Jadi ketika cah lanang, ketika orang mengandung kok lahir itu laki-laki, itu kalau di zaman Nabi Musa laki-laki harus dibunuh. Ketika Raja Fir'aun, ya, yang berkuasa pada waktu itu, anak laki-laki dibunuh. Ketika itu ibunya Nabi Musa, ketika Musa masih kecil, masih bayi, ya, ibunya itu arep mateni ora tegel, akhirnya terus lunga neng kali, gono karo ngumbah, karo umbah-umbah, karo bayine digawa, arep mateni ora tegel, akhirnya karo ibuke dikelekke kali mlaku neng kali gono, terus tekan kali Elo, terus tekan Kulon Progo, terus akhirnya tekan istana. Setelah tekan istana gimana? Diambil oleh garwane Raja Fir'aun. Ya, ketika melihat di sungai itu kok kerampul kok apik banget. Nah, ketika ibunya Raja Fir'aun, istrinya Raja Fir'aun itu melihat, ketika ubah-ubah kok melihat kayak jenenge tempat kok apik banget, kayak keli, kayak opo yo, ayo dileki tenan, kok apik tenan, akhirnya diparani, basan dibuka, alhamdulillah, opo bayi, bayi, terus akhirnya diasuh, dibawa ke istana, diasuh, dibesarkan di istana. Itu juga zaman juga masih zaman jahiliyah. Nek Raja Fir'aun itu tidak menghendaki anak-anak laki-laki, ketika Raja Abraha dan lain-lain itu tidak menghendaki anak perempuan. Terus setelah itu Nabi Muhammad SAW akhirnya prihatin dengan adanya seperti itu. Suatu ketika Nabi Muhammad SAW jalan-jalan. Di mana? Di mall. Jalan-jalan di gunung. Setelah itu di gunung Jabal Nur. Apa? Jabal Nur. Jabal Nur itu, Jabal itu gunung, Nur itu cahaya. Mulai kira-kira ya 3 kilo.
naik terus. Setelah di puncak Jabal Nur terdapat gua. Apa? Gua. Nabi Muhammad masuk di situ merenung. Masyarakat kok kaya ngene to ya. Ayo bareng. Masyarakat kok kaya ngene to ya. Neng kono pembantaian, neng kono pembunuh, neng kono penyiksaan. Rasulullah akhirnya merenung di situ. Akhirnya setelah Rasulullah merenung tentang pola tingkah masyarakat, akhirnya Allah menurunkan wahyu yang namanya Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram al-ayah. Itulah setelah Allah menurunkan wahyu Al-Qur'an, akhirnya Rasulullah dakwah. Apa? Dakwah. Akhirnya terus lambat laun ganti tahun. Akhirnya anak perempuan dilindungi. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Itu pada tanggal berapa? Tanggal 17 Ramadan. Ya, itulah zaman jahiliyah pada waktu itu yang bertentangan dengan syariat Islam. Rasulullah membawakan syariat Islam dan tuntunan akhlakul karimah ditoto kepribadiane zina kidu minum-minuman keras kidu ora poso yok itu ditoto. Akhirnya peraturan-peraturan dirubah oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada akhirnya zaman jahiliyah binasa. Terus diganti dengan zaman keislaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Kiranya ini saja dulu, mungkin lain kali kita bisa ketemu lagi dalam acara yang peringatan hari besar Islam seperti Isra Mi'raj ataupun Maulud Nabi ataupun yang lain. Insya Allah kita semua masih diberi kesehatan, bisa ketemu lagi. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Bapak Ibu guru di SD Tamber Wetan semuanya diberi kesehatan, sehat yang manfaat. Alhamdulillah, dimudahkan dalam mencari rezekinya Allah. Allahumma putra putri dipun dadosaken putra ingkang solih solihah. Allahumma tak lupa pula saya doakan untuk anak-anak, mudah-mudahan anak-anak menjadi anak yang solih solihah semua, anak yang taat kepada bapak ibu guru semua, anak-anak yang taat patuh kepada kedua orang tua. Amin Allahumma amin. Dan mudah-mudahan ini acara didukung oleh sekolah dan yang ikut mendukung juga Mas Agus Samsudin ya, untuk mengupload kegiatan pada hari ini. Mudah-mudahan Mas Agus juga diberi sehat, kuat, dan mudah-mudahan Mas Agus dimudahkan dalam mencari rezekinya Allah. Allahumma amin ya Rabbal Alamin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Oke, siapa yang masih puasa ngacung?
Ya, oke, semuanya masih puasa. Alhamdulillah. Sekian kurang lebihnya mohon maaf. Ya, santen parutan klopo. Mana bahasa Jawa? Ya, Jawa nggak apa-apa ya. Ya, santen parutan klopo cekap semanten atur gula. Ya, mangan berkat campur sambel pedes. Akhiron bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah. Anak-anak senang hari ini? Senang. Alhamdulillah. Anak-anak tadi sudah mendengarkan sebuah kisah yang diceritakan oleh Kak Momon. Itu kisahnya siapa ya? Anak-anak tahu? Tahu tidak? Siapa? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang bisa anak-anak petik dari kisah tadi? Dipetik itu maksudnya hikmahnya. Hikmahnya apa? Mas Java, coba. Mas Java, seandainya kamu hidup di masa Nabi Musa yang anak-anak lakinya tadi dibunuh, ya, nek ono bayi lahir laki-laki dibunuh, Mas Java mau nggak kira-kira? Enggak. Tapi alhamdulillah Mas Java hari ini masih dalam keadaan selamat, maka perlu bersyukur. Oh iya, untung aku tidak hidup di zaman Nabi Musa. Nek aku lahir di zaman Nabi Musa, maka aku sudah dibunuh, mungkin sudah tidak hidup lagi. Bagi perempuan, ini yang jarang, Mas, anak soleh, soleha. Ya, ini yang jarang kita syukuri, bahwa kadang merasa bahwa hidup ini adalah hidup kita. Yo suka-suka gue, ya, sakarepku. Nah, tapi sejarah bahwa Islam itu sudah menyelamatkan generasi sampai kita, ya Mas Bayu. Perempuan saat ini sudah bebas untuk beremansipasi, ya. Dari zaman jahiliyah sampai sekarang sudah sangat berbeda, ya. Akan tetapi ada hal-hal yang perlu kita ketahui, bahwa yang namanya manusia itu punya fitrahnya, ya, punya fitrahnya. Jadi perempuan meskipun memiliki kebebasan emansipasi wanita, itu juga tetap harus menjaga kodratnya sebagai wanita. Mas, Mbak, tolong Bu Guru juga mau cerita sedikit. Ini sebuah keprihatinan Bu Guru. Tahu namanya anaknya Bu Guru? Siapa? Hafiza. Kemarin sudah ketemu. Ya, Bu Guru itu selain Bu Guru berjuang untuk berpuasa, juga memperjuangkan anak agar tetap berpuasa. Nah, setiap sore untuk menunggu sampai dengan buka itu mencari takjil. Nah, salah satunya ya kadang mencari takjil. Ikut kajian tidak? Ikut kajian. Ikut bukber di masjid-masjid tidak? Ikut. Senang tidak kira-kira? Senang. Nek kamu habis puasa ngelak banget, ngeleh banget, makan apapun itu terasa apa? Terasa nikmat, terasa enak, ya. Nah, ada sebuah ibrah. Tahu ibrah? Hikmah. Pada saat jalan-jalan ke sawah, Bu Guru itu tinggal di daerah Sawangan sana. Sambil menunggu buka, melihat indahnya pemandangan di sore hari. Ternyata semakin sore semakin banyak yang datang. Mas Vino, pernah nggak jalan-jalan ke sawah Tampir Wetan sana? Mas Tino, banyak nggak yang jalan-jalan di sana kalau sore? Banyak. Nah, salah satunya Bu Guru temukan ada beberapa remaja setingkat mungkin kelas 6, kelas 5. Itu banyak yang datang ke sawah tapi bukan untuk menunggu maghrib, ya. Dan di sana ternyata ada cewek-ceweknya juga.
yang paling memprihatinkan. Nanti kalau nggak percaya bisa tanya Hafizah, ya. Itu kan anak kecil. Nah, nanti ditanya, bener po? Nah, ternyata remaja-remaja yang mungkin tidak pernah kita lihat, tidak pernah kita sangka, itu satu, tidak berpuasa. Kenapa Bu Guru mengatakan tidak berpuasa? Apakah makan? Iya. Di situ dari jauh membawa minuman, ya mungkin teh, tapi tidak untuk berbuka di sawah, tapi untuk dimakan, diminum saat itu juga. Yang kedua, hati-hati Mas Faro, karena pengaruh teman itu sangat bahaya. Ternyata mereka tidak hanya minum teh saat puasa, mereka sambil merokok. Bu Guru arep memfoto ki wedi, soalnya bocah yo akeh banget, ya. Sekitar kelas 5, 6 atau bahkan SMP, tapi belum SMA. Itu masih kecil-kecil. Kemudian yang ketiga, mereka menggunakan sepeda motor itu untuk trail-trailan. Ngerti trail-trailan? Jumping-jumping nang sawah itu loh. Ya. Itu sangat bahaya. Begitu Bu Guru melihat itu, yang Bu Guru pikirkan adalah bagaimana anak-anakku di Tampir Wetan sama enggak dengan mereka. Di saat mereka izin untuk cari apa tadi? Takjil. Cari takjil, ternyata mereka ke sawah, takjilnya dimakan di situ, merokok, ya. Bahkan cewek cowok sama, kudungnya dilepas, bajunya dilepas, jaketnya, maksudnya ya orang dalam kondisi semuanya dilepas, tapi sing mau ke sawahnya jilbaban, pakaian tertutup rapi, terus nang sawah kuwi dicopoti dilebokke jok. Itu yang Bu Guru lihat. Nah, Mas Rohman, nggih. Jadi ini yang Bu Guru sampaikan itu jangan sampai terjadi seperti ini di lingkungan kita. Jangan sampai terjadi anak-anak SD Tampir Wetan seperti itu. Kalau kamu puasa ya puasa, tidak boleh berbohong. Kalau mungkin bapak ibunya tidak tahu, bapak guru tidak tahu, Allah tahu nggak kira-kira? Tahu. Nah, pada kesempatan hari ini kan bulan Ramadan yang penuh berkah, ya, penuh pengampunan, sebagai momentum untuk mengembangkan potensi ibadah kita. Aku ki lek ngibadah ki sampai berapa? Sampai mana? Ya. Boleh Bu Guru tanya, kajian di hari Ramadan dengan kajian di hari biasa, mengajinya di musola lebih lama yang mana? Lebih lama bulan Ramadan atau hari biasa? Faldan, hari biasa lebih lama. Ya, di kajian Ramadan ini sampai jam 8.30, sedangkan di hari biasa hanya sampai jam 7.30. Dilebihkan, karena di bulan Ramadan ini semakin banyak amal kita, maka akan semakin banyak pahalanya. Maka sing rasa lapar, sing loso lemes, sing sakit perutnya, sing hawane arep nesu, itu sebagai ladang penggemblengan nafsu kita, penggemblengan untuk kita bisa menahan diri. Anak-anak bisa tepuk puasa? Coba tepuk puasa. Jaga mulut, jaga mata, Quran terus dibaca, sambil menunggu buka, sahur jangan lupa. Oke, yang putra kok kayaknya sibuk sendiri. Mungkin Mas Farel akan memimpin ya. Sekali lagi, tepuk puasa. Jaga. Tidak minum, tidak batal. Jaga. Jaga mulut, jaga mata. Quran terus dibaca, sambil menunggu buka. Tarawih dan sahur jangan lupa. Puasa. Oke.
Ini adalah kegiatan kita hari ini. Dari pagi tadi sudah mengaji, ya. Ternyata dengan mengaji itu Bu Guru bisa ngecek, ya, siapa yang ngajinya di rumah lanjut atau siapa yang rajin membaca. Itu bisa dicek meskipun tidak setiap hari mengaji 1 minggu itu, tapi bisa dievaluasi dengan kartu mengajinya. Nah, anak-anak sudah mengisi buku Ramadan? Sudah. Besok bisa dibawa untuk dicek. Nah, siapa saja yang sudah batal, ngajinya sampai mana, bukannya sampai menu apa, sehat tidak. Nah, itu bisa dicek. Untuk kelas 1 dan kelas 2 bisa membawa kartu harian yang diberikan oleh Putri. Itu untuk mengecek kegiatan Ramadan. Anak soleh, siap. Soleha, siap. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke. Hari ini anak-anak sudah ada yang pernak-perniknya jadi, ada yang belum. Nanti yang belum selesai bisa diselesaikan sambil menunggu waktu sholat zuhur. Nah, jangan lupa itu jangan dibawa pulang besok pagi. Oke, dengarkan Mas Fadan. Besok pagi memakai pakaian muslim yang sederhana. Yang apa? Sederhana. Tidak perlu ke salon. Nggih, kok nek sing nang salon malah didis. Bu, kalau saya mau pakai bedak boleh enggak? Boleh, ya. Tapi tidak usah tebel-tebel koyo arep kondangan. Ya, yang dinilai bukan itu. Nggih. Tujuannya apa? Untuk mensyiarkan bahwa pakaian muslim itu menarik, pakaian muslim itu nyaman, pakaian muslim itu indah, ya. Pakaian muslim itu bagus. Pakaian muslim itu bagus. Pakaian muslim juga maksudnya orang yang nggawa muslim kaya wong kuno, tidak. Tapi bagaimana menciptakan keindahan, dipakai nyaman, dan kamu bisa memperkenalkan kepada teman-temanmu. Ini loh pakaianku, ini loh aku dengan pakaianku yang muslim. Tidak boleh auratnya terbuka. Nek misalnya ada yang pakai jilbab, rambutnya metu, itu termasuk menarik tidak? Justru tidak menarik, nggih. Tidak perlu baru, ya. Tidak perlu baru. Bu, saya punyanya sarung, enggak apa-apa. Itu juga bisa menjadi ciri pakaian muslim, ya. Kemudian pernak-perniknya dibawa sambil jalan dari pojok sampai pojok seperti tahun lalu. Kemudian nanti akan diambil juaranya. Siapa yang pengen juara? Saya. Oke. Berarti besok siapkan penampilan terbaikmu. Ingat-ingat, tidak perlu baru, tapi bajunya yang bersih, ya. Karena kebersihan sebagian dari iman. Jadi tidak perlu baru tapi bersih, ya. Dan tidak boleh memperlihatkan bentuk tubuhnya. Misale klambine adine ndumeh anyar terus dienggo. Nah, akhirnya melento. Seneng nggak nih pakai baju melento? Nyaman nggak? Nggak nyaman. Dipandang indah tidak? Tidak indah, ya. Itu satu. Berarti sesuai dengan bentuk tubuh. Nek kegedean ya ora apik, kecilian ya ora apik. Yang sedang-sedang saja. Kemudian tidak boleh menerawang. Klambine apik pas, tapi begitu jalan ring Kaila, nah ketok kabeh misalnya. Ndak, Mbak Kaila itu pakainya cantik, sesuai, ya. Nah, itu yang tidak boleh. Jadi tidak boleh terlihat dalamnya. Kalau terlalu tipis nanti terlihat